Nah, sekarang saya ingin bicara ya mengenai kampus dan eksplorasi diri ya. Kenapa sebenarnya intinya di sini ya, mengapa teman-teman dari Himatin ingin mengajak kita bersama-sama bergabung di Himatin, kemudian mengembangkan Himatin karena ada tentunya pasti ada manfaat yang akan kita dapatkan di sini ya. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita mendaftar di perguruan tinggi di Universitas Bengkulu di program studi TIP, ada satu tuntutan peran yang diminta oleh orang tua kita pastinya ya. Nah, apa? Yaitu belajar ya. Nah, belajar di perkuliahan itu salah satu kita untuk memperkuat keilmuan kita ya, mendapatkan ilmu baru ya, menambah kompetensi kita ya, secara hard skill ya, artinya kita ketika kita tamat dari TIP kita akan dicap kita sebagai sarjana teknologi pertanian, orang akan mengakui itu ya. Tetapi ya sesungguhnya proses pembelajaran itu tidak hanya di perkuliahan ya, ada banyak tempat yang bisa kita kita lakukan untuk pembelajaran itu ya. Nah, sebelum saya bicara ya apa saja ya proses pembelajaran seperti apa nanti yang bisa kita lakukan, saya ingin sedikit ya mengenang ya tipe mahasiswa ya. Jadi ini saya ambil dari Instagramnya Ditjen Dikti, itu di sana disampaikan ada 5 karakteristik mahasiswa Indonesia ya. Nah, pertama itu ada mahasiswa yang kuliah kerja ya, ada yang kuliah berprestasi, ada kuliah perpustakaan, kuliah rapat, dan kuliah dagang ya. Jadi ini klasifikasi mahasiswa yang disampaikan oleh Ditjen Dikti ya. Nah, kalau istilah kami dulu yaitu ini ya, ada kategori mahasiswa kupu-kupu, ada mahasiswa kura-kura, ada mahasiswa kuda-kuda, dan ada mahasiswa kunang-kunang ya. Nah, prinsipnya mungkin sama, tetapi istilah yang berbeda ya. Kalau dulu kami mengatakan kupu-kupu itu mahasiswa yang kuliah pulang gitu ya. Artinya setelah belajar di kampus pulang ke kosan ngerjakan tugas ya. Setelah itu besoknya kuliah lagi, pulang lagi, kuliah, pulang, seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga ya karakteristik mahasiswa yang ya kalau mahasiswa kupu-kupu ya itu biasanya ya kalau menurut Ditjen Dikti itu mereka ya mungkin untuk mahasiswa yang kuliah perpustakaan atau kuliah berprestasi ya, karena harapannya ketika dia hanya kuliah pulang ya, harapannya dia akan berprestasi ya kan, baik itu secara akademik ya ataupun di kegiatan ilmiah misalnya seperti itu. Kemudian ada mahasiswa kura-kura, yaitu kuliah rapat. Nah, ini biasanya orang-orang aktivis ya. Jadi setelah kuliah ada rapat mungkin bisa sampai malam, pulang ke rumah itu udah malam, besoknya paginya mungkin sudah rapat lagi ya, seperti itu. Kemudian ada juga mahasiswa kuda-kuda ya, ada mahasiswa kuliah dagang gitu ya. Jadi setiap ada kesempatan sambil kuliah dagang gitu ya. Nah, kemudian ada juga mahasiswa kunang-kunang ya. Kalau mahasiswa kunang-kunang ini kuliah nongkrong ya, nangkring gitu ya, maksudnya ya enjoy aja gitu ya. Yang penting kalau ditanya orang tua kuliah gitu kan, tapi kemudian kerjaannya kemudian dia nangkring di mana gitu ya, ngerjakan tugas enggak, itu ada juga. Nah, seperti itu ya. Tetapi dari sini sebenarnya itu akan memperlihatkan bahwa nanti kita itu mau seperti apa gitu ya. Nah, di sini ya dari beberapa tipe mahasiswa tadi ya, sebenarnya nggak salah gitu ya, karena ketika mahasiswa dia kuliah sambil dagang atau kuliah sambil kerja itu kan
salah satu ya mungkin bisa jadi karena faktor ekonomi atau memang hobi dan lain-lain. Kemudian ada juga mahasiswa yang hobi dia ingin mengeksplorasi dirinya itu melalui kegiatan organisasi. Karena sesungguhnya di organisasi itu merupakan salah satu cara ya proses pembelajaran yang lebih bebas dan luas. Artinya ketika kita di organisasi kan ya memang terikat oleh beberapa aturan, tetapi kita bisa memilih ya, kita mau bereksplorasi itu di organisasi mana itu kita bebas ya, seperti itu ya, tinggal kita mau nanti kita maunya organisasinya mengarah kemana ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara organisasi ya, maka ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari organisasi ya. Nah, baik itu kalau di sini saya ada beberapa hal ya yang bisa saya rangkum ya ketika kita berorganisasi, maka ketika berorganisasi kita bisa meningkatkan wawasan dan keilmuan, terutama untuk organisasi-organisasi yang berbasiskan keilmuan ya, seperti HIMA itu salah satunya sebenarnya berbasiskan keilmuan ya, karena kita fokus pada agroindustri misalnya, seperti itu. Kemudian ada juga beberapa, misalnya kalau di pertanian kan ada UKM lainnya ya, organisasi yang memang dia basisnya keilmuan ya, misalnya ada yang keilmuan ya, yang itu karya tulis ilmiah gitu kan. Kalau di SMA dulu ada namanya KIR ya, kemudian ada juga yang PMI ya, ada juga yang KSR ya, dan lain-lain ya. Nah, itu dengan kita bergabung di sana diharapkan itu bisa meningkatkan wawasan dan keilmuan kita ya. Kemudian ketika kita berorganisasi ya, itu sebenarnya juga memperluas pergaulan dan jaringan ya. Ketika kita bergaul ya, kita bukan cuma tahu teman seangkatan kita aja di organisasi, kita bahkan bertemu dari kalau di HIMA itu kita akan bertemu dengan kakak tingkat kita, nanti dengan adik tingkat kita, ya kemudian dengan alumni, atau kemudian ketika kita melakukan kegiatan kita akan berkoordinasi dengan orang luar, ya apakah itu dengan pihak dinas, apakah itu dengan orang-orang dari universitas lain, ya, sehingga kita kalau di Himatin mungkin ada IMTPI misalnya, sehingga itu kan akan memperluas pergaulan kita ya, bukan hanya lingkup lokal saja, tetapi juga lingkup regional, nasional, bahkan internasional ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ketika kita berorganisasi, sesungguhnya kita juga bisa meningkatkan soft skill kita ya. Nah, soft skill itu yang seperti apa? Ya, soft skill misal ketika kita berorganisasi, kita melatih kemampuan berkomunikasi kita. Yang awalnya kita nggak berani bicara di depan orang banyak, kita dilatih untuk berbicara di depan orang ya, ketika rapat yang menyampaikan pendapat ya, atau nanti misalnya diminta jadi ketua atau ketua panitia, itu kan nanti akan diminta memberikan sambutan ya, seperti itu. Kemudian atau nanti kita diutus ya, misalnya dalam kegiatan regional misalnya, sehingga kemampuan berkomunikasi kita bisa terasah ya. Kemudian kita juga bisa melatih jiwa kepemimpinan ya, bagaimana kita mengatur kepanitiaan, misalnya kita bergabung bersama teman-teman di kepanitiaan, kemudian juga bisa juga belajar mengatur waktu juga ya, karena dengan banyaknya aktivitas belajar dan keorganisasian, maka kita berlatih untuk mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga akan melatih kedisiplinan kita. Jangan sampai tugas-tugas yang diamanahkan di organisasi ini kemudian menjadikan kita lalai, ya seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga di organisasi bisa menjadikan kita itu kuat menghadapi tekanan. Karena sesungguhnya di dalam setiap organisasi pasti akan ada masalah yang muncul. Setiap masalah yang muncul itu kemudian akan membuat kita berpikir lebih kuat, lebih keras, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan solusinya.
ya kita bisa mencari solusi dari masalah yang ada, ya. Nah, masalah bisa ringan, bisa berat, ya kan. Nah, oleh karena itu dituntut kerjasama, ya. Nah, hal itu menjadikan kita apa ya, secara emosi kita tidak mudah marah-marah seperti itu, ya. Kemudian juga menggali minat dan bakat, yaitu tadi sama ya, bagaimana kita bisa meningkatkan wawasan keilmuan. Kalau misalnya di organisasi nanti ada kegiatan keilmiahan, mungkin ada lomba atau apa, itu kita bisa turut serta, kita bisa meningkatkan, menggali bakat-bakat kita. Ya, mungkin yang bakatnya fotografi mungkin bisa disalurkan melalui kegiatan-kegiatan fotografi, misalnya yang minatnya menulis mungkin bisa diarahkan ke bisa menulis lepas atau menulis ilmiah, ya. Nah, yang terpenting juga bahwa ketika dengan kita berorganisasi itu sebenarnya menjadi salah satu ajang kita berlatih untuk menuju dunia kerja. Ya, mengapa saya katakan demikian? Bahwa ketika kita di dunia kerja, ya sesungguhnya orang nggak hanya menilai IPK saja, ya. IPK tinggi tetapi tidak bisa menyampaikan pendapat, nggak ada gunanya, ya. Nah, di kuliah kita akan belajar komunikasi, ya. Nah, sesungguhnya di organisasi kemudian kita akan menerapkan teori itu, ya, putting teori into practice, ya. Jadi kita bisa mempraktekkan bagaimana sih kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita mengatur, memanajemen, ya. Kan kita ada mata kuliah manajemen personalia, ya, bagaimana kita ketika kita menjadi pemimpin, kemudian kita mengaplikasikan, ya bagaimana kemudian kita mengatur sumber daya yang ada, ya, anggota-anggota, ya, kalau ketua panitia misalnya kan seksi-seksi itu bagian dari personalia yang membantu dia. Nah, bagaimana kita mengatur orang-orang ini yang kemudian bisa menghasilkan satu kegiatan yang sukses, misalnya seperti itu. Jadi sesungguhnya ketika berorganisasi itu sebenarnya melatih kita nanti di dunia kerja, ya, seperti itu. Nah, kemudian